Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Tetap semangat, semangat pagi, selamat dari Roh Kudus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita karena Tuhan senantiasa memberikan gairah kepada kita, semangat, kekuatan untuk menjalankan aktivitas kita di pagi ini sampai mungkin nanti malam. Tuhan Yesus memberkati, jangan lupa mengandalkan Tuhan. Sebelum kita mulai aktivitas kita, mari kita mulai 5 menit bersama dengan firman. Puji nama Tuhan. Saya akan, sebelum kita membaca firman Allah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau berjanji pasti menepatinya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Dan firman Allah akan saya ambil dalam 1 Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji nama Tuhan. Ini janji daripada Yesus ketika dia naik ke sorga, dan dia akan berikan, yang pertama dikatakan dia akan berikan Roh Kudus. Jadi kita sebagai orang percaya menerima Roh Kudus itu, karena kita tahu yang dimana ketika kita menerima Roh Kudus akan membantu kita dari dalam dan menggerakkan tindakan kita keluar untuk melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan. Roh Kudus itu juga memberikan pengertian-pengertian baru tentang kitab yang kita baca, atau inspirasi baru dari Tuhan. Jadi begitu besarnya manfaat Roh Kudus itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan Yesus mau setiap orang percaya, setiap kekasih-kekasihnya memiliki. Dan itu sebabnya janji Allah itu diberikan kepada setiap orang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Puji nama Tuhan. Lalu kemudian yang kedua yang dikatakan oleh Yesus, yang dijanjikan oleh Yesus ialah bahwa kita akan menerima kuasa Roh Kudus itu. Nah, ketika kita menerima kuasa yang dahsyat dan yang ajaib, kita yakin dan percaya kuasa itu tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. 1 Maret 1987 saya percaya, ada banyak kali saya sakit, tetapi selantiasa Tuhan membuktikan kehebatan daripada firman-Nya. Dalam pelayanan saya melihat bahwa Allah tidak pernah berubah dalam kebenaran Tuhan itu, dalam kebaikan Tuhan itu. Allah tidak pernah berubah, kuasanya tidak pernah berubah. Dia bekerja dari dalam, dan kemudian dia juga mengerjakan hal-hal yang luar biasa keluar. Oleh karena Tuhan mau memakai setiap kita untuk melakukan hal-hal yang besar, menunggalbalikan dunia ini dengan kuasa Yesus Kristus, sehingga yang sakit disembuhkan, yang mati, ini belum. Tapi saya berharap satu kali Tuhan membuktikan itu melalui kehidupan saya. Kalau orang yang dikatakan sekarat dihidupkan, sudah berulang-ulang. Jadi kalau mati belum. Tapi saya tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah tidak menggenapi janjinya. Kita sudah bisa melihat banyak orang membangkitkan orang mati, tetapi untuk kita sebagai orang percaya, kita hanya menuruti kuasa daripada Tuhan. Nah, kuasa itu diberikan, dianugerahkan oleh Yesus kepada orang-orang yang percaya. Itu sebabnya percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau selamat dan engkau menerima Roh Kudus, menerima kuasa. Lalu yang ketiga dikatakan engkau menjadi saksi. Saksi di mana? Di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, lalu di ujung bumi, di tempat pekerjaan Anda, di bisnis Anda. Makanya kalau Anda bekerja, dulu saya bilang sama istri saya, karena dia bekerja di tempat yang dimana bikin begitu. Saya bilang, kamu agen setan. Saya paksa dia untuk berhenti bekerja, dia menangis. Tapi setelah itu saya puasa 3 hari 3 malam di Bedugul. Lalu Tuhan ingatkan dia, dan dia akhirnya meninggalkan dengan cara baik-baik. Jadi kalau kita nggak usah ngotot-ngototan, nggak usah harus berkelahi, nggak usah harus ini,
Saya pun yang sama Bapak di surga. Kita punya Roh Kudus, kita punya kuasa, kita bisa menjadi saksi. Karena saya katakan, saya sebagai hamba Tuhan, tentu saya melarang orang begini, tak tahu istri saya ada di situ. Tapi puji nama Tuhan, setelah puasa di Bedugul 3 hari 3 malam, Allah menjawab doa dan akhirnya dia melayani Tuhan sepenuhnya. Dan Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Jadi percayalah, dia yang berjanji, dia akan menepati, karena dia Yesus, bukan manusia yang kalau manusia boleh berdusta, tapi Tuhan tidak akan pernah berdusta. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Mantap, 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 mantap. Teman saya bilang begini. Bilang dong, mohon ya tolong di like, comment, and share. Mantap lah. Ya, puji Tuhan.